Bantu di mana Sahabat jalan-jalan tahu. sore ini saya berada di pekuburan Terong-Tedong di Desa Bentu Bala, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa. Tekan menuju ke makam Terong-Tedong di sana. Tekan melihat seperti apa yang ada di sana. Let's go. Ini jalanan menuju ke makam. Kita akan menuju ke lokasi. Sudah ada penjaga makam yang sedang membuka pintu masuk. Jadi ini pintu gerbang, pintu masuk yang rupanya sehari-harinya dikunci. Dan kalau ada yang ingin berkunjung, meminta izin ke penjaga makam. Menuju ke atas. Ini bagian sebelah kiri dari makam. Ini pemandangan yang bisa kita lihat ke arah jalanan menuju ke Desa Pidara. Sahabat jalan-jalan, sebelum kita masuk ke makam, dahulu kita akan mengisi buku tamu seperti ini. Saya akan mengisi. Siapa mau kita tuh? Ah, kalau satu.
Sampai murah. Iya. Ya kan sisi pungkau sembali. Tanggal sakat 10 le. 10 Pak. Iya. Sembali ke sekolah. Sembali kan jadi kali. Soalnya Pak, lima sana. Ya. Sama juga kan begini. Baik. Pasuk mungkin. Di sana tak kan masuk. Oh, ada Pak Edison ya. Oh, iya kan Bapak. Pak Edison mana Pak Syukur. Ini buku tamunya. Terakhir yang dikunjungi, yang berkunjung tanggal 5 Agustus. SD. Dari tim Dinas Pariwisata Oh, iya iya. Mamasa. Saya akan masuk bulan Pak bersama penjaga makam Pak Petrus. Saya ikuti. Ini isi dari makam berupa kayu-kayu besar. Sayang kameranya agak gelap. Ada berapa banyak ini makam tedong-tedongnya Pak? Tedong 11. Kemudian yang kayak ini 7 jadi jumlah dan 14. Oh, yang mana tedong? Oh, yang tedong punya tandu. Ya punya tanda tedong silakan ini atau di sini bangka-bangka yang tidak punya tanda. Jadi tedong-tedong jumlahnya 11. Ya. Kemudian bangka-bangka 7. Ya. Berarti totalnya 18 Pak ya. Ya, mulai 18. Sebenarnya 18 ini tedong-tedong tapi ada di salah satu. Oh, kenapa bisa Pak? Ya kan begini tidak. Menurut nenek kan begini dulu. Murahnya dibawa sini, sebagian dibawa ke 6 buah dibawa tedong-tedong. Sekalian kata malam banjir dibawa arus 1. Herannya Pak sampai di sana kata tidak ada yang gugur. Terus sampai di sawah. Ya. Tulang-tulangnya itu. Anunya, tedongnya. Iya, oh iya. Maksudnya tidak ada bagiannya yang Tidak ada yang hilang. yang rusak, Iya, ya. tidak ada yang rusak. Itu kan ada pasar, jembatan, ada sungai di situ. Muara sungai di situ katanya ada dengar orang itu tengah malam. Dia bilang ada kerbau. Sekalinya ambil orang tua tuh balong. Nah, kuat. Ini tak ilang Minanga. Hindi disangka hindi lokasi pa dia. Namanya Minanga. Oh, Minanga ya. Nah, berarti ini kita punya nenek. Dia datang menjumpai kita. Jadi sekarang itu masih di sana Pak? Oh iya masih. Dibuatkan juga tempat? Oh iya, sudah ditembok Pak dulu tahun 60-an. Waktu kita ke Beloan masih di tenda. Sekarang sudah ditembok tempatnya. Sebelah kiri kalau kita mau mendaki itu ada jembatan sebelah kiri. Bisakah Bapak menceritakan apa yang kita tahu mengenai makam ini, mulai kira-kira ya asal muasal dari makam ini sampai ada seperti ini Pak? Tidak ada yang tahu. Bapak saja. Oh, tidak ditahu tahun. Tidak indah. Bayar ke saya Pak. Sedangkan neneknya ini tidak tahu juga. Kalau ini. Iya, orang tua lu gitu kan. Iya. Yang kisah cerita itu. Tahu kan lambi Pak Bung kalau tahu ale. Oh, tamu. Sedang ke Pok Bulu buka. Ya Pok Bulu tak pernah lah. Iya, mereka ada juga.
Ya, umurnya Pak Bulan Abon masih 120 tahun. Iya. Ya tak kuan sana. Ya penelangan tapi. Iya, tandalangan tapi. Artinya pertama kali ini tulang ditaruh di sini itu ya orang mati itu yang kita tidak tahu tahun berapa Pak ya. Iya. Terus ditemukan ini Pak, kira-kira kapan ini ditemukan ini makam? Tidak, itu Pak tidak ada yang tahu bagaimana. Oh, Tinggal di Pugarnya ini tahu itu. Iya, tinggal di Tidak kita tahu. Itu waktu sama apa ini dia banjir itu dengan tadi orang tua Iya. sampai ke Mesawang. Iya. oh ya. Sama banjir itu tapi kan dulu dibawa Pak. Nanti di Pugar baru ke sini. Tidak, sebagian dibawa, anam dibawa. Anam dibawa. Akhirnya itu Iya. dibawa satu. Air satu. Ya, makanya ada dan kerbau di situ karena menurut nenek waktu dipindah dari bawah dipotong Dipotong kerbau. Hmm. Oh iya lah. Jadi dulu ada 6 di bawah. Iya. Di sini berapa? Sisanya itu Ya, yang dari 6. 11 itu. Iya, kan iya 6. Kan 6 di bawah terus disatukan dengan yang di 19. 13 di sini. Iya. Kan jumlahnya 19 tuh. Tapi ditahu kan ini siapa dari keluarga mana siapa saja yang dikubur Pak? Tidak ditahu juga. Tidak ada yang tahu Pak Elen itu. Karena ini saja dipindah dari bawah, nah lupa juga orang tua. Iya. Itu dipindah ke situ tahun 80-an ini baru coba lihat. Berarti bukan tahun di 80 ya. Bukan tahun di 80-an. Ya tadi tahun 80-an. Kan sedangkan dia juga nah. Oh iya di Pugar, kita nak lihat Iya, 80-an. 90 di Pugar. 90 di Pugar. Bapak penikah tak sih man. Iya, selalu di kan memang dulu belum begini. Iya. Masih atap alang-alang Iya, dulu. iya. Itu dipindah dari mana? Ya, alat terakhir. Mana sih? Kan pertamanya tuh atap kayu tuh, kemudian diganti lagi atap kulit. Pune Allah, mana yang apa? Ya, baru ini. Jadi tidak ditahu siapa saja yang dikubur di sini mulai tahun berapa tidak ada yang tahu Pak ya. Ini yang paling besar ini menurut Oh, sari kotek kola ya. bodoh itu Oh, ini masih tangan kali pelomban yang ini. Dia katanya di dalam. Yang paling besar ini. Bagaimana Pak? Oh, neneknya. Iya, nenek kata dia bilang. Dia bilang nenek katanya ini kami punya nenek di dalam yang paling besar. Maka kata si bapangannya benar. Benar. Oh, benar. Oh ya. Kenapa dia di Indah? Oh, indak ya bulo. Iya, kenapa nenek kan nak kita juga teh. Adik mereka ada. Iya, minum ada bikin boleh ke nenek moyang bulo. Pernah juga datang Pak orang Penrang bilang menurut ada juga nenek ke di sini menurut nenek. Ketika anak mana saya salah baik saya papa bisa melihat tempat dapat. Papa Elis. Tanya. Papa Ece. Tanya ya masih menurut Adina ambil dia malona. Oh, jadi ada dari Pindrang, orang dari Pindrang yang mengaku bahwa dia punya nenek juga di sini Pak, begitu Pak ya. Apa ada alasan yang dia kasih Pak kenapa bisa mengklaim seperti itu? Tidak juga Pak. Ya dia bilang saya begitu. Iya. Ini baik terong-terong ataupun bangka-bangka ada semua tulang di dalam Pak ya ini. Berisi sini. Berisi semua. Pernah itu tahun berapa dulu saya mimpi itu kenapa saya mimpi Kak umurnya Amara 80 tahun. Itu kalau nama mimpi sih 600. 680 tahun. Ini. Musa dingin dia mangimpi. Iya, itu kan nama mimpi. Tatora dengan kukuha tuh pateki. Tidak pernah saya minta tuh. Kenapa lo saya langsung mimpi 680 tahun. Jadi ini dibuat bangunan seperti ini tahun berapa Pak? Tahun 90. Tahun 90 Ayadi. Bersama dengan lantai. Ini yang membiayai pemugaran ini siapa Pak? Dari Suaka. Pak Bimbang dulu. Ya, iya. Pak Bimbang yang di Suaka dulu. Suaka yang di Dari Makassar ya? Ya, dari Makassar. Mungkin bersama itu rumah Toraja dibuat di atas dulu.
balai semacam balai budaya. Iya, Ya. budaya. Bangunannya Belanda. Masih Pak Bimbang di atas semua. Iya, Pak Bimbang ya aneh. Datang ke ini Pak nomor 2 dari Ini bentuk makam terong-terong ini yang di dalamnya ini ada tulang belulang. Menurut penjaga makam ini mereka juga tidak punya informasi yang jelas siapa-siapa yang ada yang dimakamkan di sini dan mulai tahun berapa. Begitu ya Pak Petrus. Iya. Kita akan coba lihat isinya. Bisa Tapi dilihat leh. Ya. Seperti ini. Sal ya kena mana mang kali. Seperti ini. Jadi semua ini ke sana Iya berisi berisi semua tulang Pak. Iya. Berisi sini. Kita juga tidak tahu kapan terakhir ini tulang dikasih masuk Pak Di. Tidak. Ini. Iya. Nah, tidak orang ini dipindah ke sini. Tidak. Di dalam memang. Di sini memang. Tapi kita tidak tahu dari mana asal muasalnya, kenapa tiba-tiba ada Pak Di. Tidak. Tapi ada keperkiraan apakah dari pihak pariwisata atau apa yang kira-kira dia bisa memperkirakan sudah berapa tahun kayu-kayu ini Pak? Tidak. Tidak. Tidak tahu juga. Belum ada diadakan penelitian ini. Saya lalu datang ke sini. Kayu apa ini kira-kira Pak? Dua macam ini urut dengan kulio. Oh, uru dengan. Kita lihat lagi ke sana. Dari situ itu apa? Dari situ ada. Awas sekali. Batalnya tuh nya lek Bang. Di paling akan di Yang baringnya di sini ya. ini tedong-tedong. Tidak. Dia terbuat dari kayu dan punya tanduk. Pas akan ada sempur itu lah. Oh. Kayaknya. Itu. Ini semua berisi tulang belulang yang tidak diketahui siapa saja yang ada di dalam. Kenapa? Banyak itu rumah mama. Mama yang mana? Mama. Bukan mama santai. Iya nek. Tentu ini juga Ada dua menjadi sebuah misteri yang belum bisa dijawab sampai sekarang, dan menurut saya inilah keunikan dari makam terong-terong ini. kan ya jatuh semua. Ini kayunya sudah mulai rusak. Saat dan rusak. Tanda teman-teman dulu. Dia nama Tentu ini menjadi kebanggaan orang memasak, dan bisa menjadi tentu ini menjadi objek berwisata yang bisa diandalkan. Kita lihat lagi ini salah satu makam dari kayu yang isinya dari tulang belulang. Salah pembelimbung. Salah apa?
Malah aku. Kakak ini. Ini yang ditunjuk jadi penjaga makam ini, apakah ada syaratnya Pak? Siapa saja yang bisa atau turun temurun saja? Ya menurut dari kantor Pak, memang tidak bisa orang luar jaga di sini. Dipegang kan itu Pak? Harus orang di sini. Ya mungkin bertepatan juga karena kita punya nenek punya lokasi. Ya, Tidak mungkin orang lain mau diambil. Ya, jadi nanti mungkin turun temurun nanti nih penjaganya Pak ya? Ya mungkin begitu Pak. Karena tidak bisa orang lain. Pertama lokasi. Ya pertama lokasi. Jadi kalau misalnya ada wisatawan yang datang bertanya tentang sejarah ini, memang tidak bisa kita menjelaskan Pak ya, karena tidak ada sama sekali baik apakah artinya turun temurun yang disampaikan secara lisan orang tua, yang tidak ada juga sampai ke bapak ya. Tidak. Itu satu kelemahan Pak, dan maunya itu ada buku di sini satu. Iya. Dari saya Anto yang kerja itu. Dia harus selidiki dari mana awalnya baru ditaruh di sini. Setiap orang datang tinggal itu di Berapa pengunjung ini setiap hari atau setiap minggu Pak? Kadang ya, terakhir tadi itu 3 Agustus. Terakhir 3 Agustus di pengunjung tadi Bapak. Yang Bapak tanda tangan? Tidak setiap hari ada. Dari mana saja yang dari luar, adakah dari luar Mamas yang pernah datang sini Pak? lihat itu buku tamu di situ Pak. Oh, iya. Waktu sebelum ada peboman di Bali itu, bukan main itu turis itu tiap hari boleh dikata biasa tak 21 rombongan ini biasa 3 kali tiga rombongan dalam 1 hari dulu itu. Sebelum apa itu? Hah? Sebelum bom itu oh, sebelum bom Bali. Ya, Oh sebelum iya. Bali. Oh. Ya. Jadi banyak dulu wisatawan Banyak luar negeri Pak ya. luar negeri. Juga kali tapi bundar tidak kayak ini. Jadi menurut wisatawan itu Pak, terong ini punya keunikan Pak ya. Iya, iya. Tidak ada yang sama di Dunia. bahkan mungkin di Toraja juga tidak ada seperti ini Pak ya. Menurut mereka, dia bilang tidak ada temannya sedunia ini. Dia bilang. Di Toraja kan goa, di goa, Ya, goa batu. batu. Ya baru, seringnya juga masih sering juga katanya dikasih masukan. Orang mati di situ. Adakah misalnya ini terong ini adakah misalnya kita rayakan apa untuk memperingati ini? Sebenarnya setelah sebelum dipugar ini Pak, 1 kali dalam 3 tahun orang tua sering Pak ini sebala temu datang ini membersihkan membersihkan ini potong babi. Setelah saya dipugar, Setelah dipugar tidak ada lagi. jadi ini jadi bapak yang membersihkan ini bapaknya. Adakah misalnya bapak di honor dari dinas pariwisata atau Kita dari Suaka Pak dari Soka Pak? Di honor tiap bulan Pak ya? Ada juga pengunjung minta kartis, tapi saya bilang kami dari Suaka tidak berhak untuk membuat kartis. Ini dari daerah ini, tapi saya tidak mau.
Kalau jalan-jalan dari wawancara saya dengan Pak Petrus, penjaga makam Tedong-Tedong ini, maka memang tidak ada informasi yang bisa disampaikan oleh beliau mengenai sejarah makam ini. Siapa saja yang ada di dalam dan tahun berapa itu tidak bisa dijelaskan oleh beliau. Apa harapan Bapak ke depan mengenai makam ini, Pak? Apakah masih perlu dikembangkan misalnya atau bagaimana? Yang harapan saya Pak kalau bisa dikembangkan. Bagaimana, Pak? Harapan saya kalau bisa ini dipelihara baik, Ya. diperhatikan oleh pemerintah loh. Utamanya atapnya. Ya karena sudah mau. Iya, sudah mau anu lah. Ini baru 1 tahun lebih ini di atap ini. Kenapa sudah begitu? Padahal biar saya lihat anunya di situ 750 juta. Nah, atap saya dia ini gitu. Menurut Pak Petrus ini baru 1 tahun lalu direhab, Pak, ya? Iya. Ini, tapi atapnya sudah bocor-bocor seperti ini. Itu saya juga mau Pak, dipakai. Tidak sama dulu karena diikat. Kita bisa perbaiki ya bocor. Tapi ini kalau dipakai, pakai ini orang pasar. Ya, tentu ini akan merusak makam-makam ini dari kayu-kayu ini kalau atapnya tidak diperbaiki, Pak, ya. Jadi bangunannya ini khas model rumah mamasa. Kira-kira panjangnya mungkin sekitar 15 kali 6 meter. Ini bangunan dari makam ini yang dipugar pada tahun 1990 oleh Balai Perwisata dari Makassar. Kami sudah keluar dari lokasi makam dan ini kembali akan dikunci. Dapat jalan-jalan. Demikianlah video saya kali ini mengenai misteri makam Tedong-Tedong. Saya katakan misteri karena tidak ada yang tahu kapan dibuat makam ini dibuat, dalam artian kapan orang dimakamkan pertama kali, dan juga tidak ada yang tahu siapa saja yang dimakamkan di dalam. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih.